Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Lebih dari Pemenang, ditulis oleh Sochitel Dixon. Kisah inspiratif. Ketika suami saya melatih tim bisbol putra kami di liga kecil, ia menggelar pesta akhir musim sebagai hadiah untuk para pemain atas kemajuan yang mereka capai. Dustin, salah seorang pemain yang termuda, menghampiri saya dan bertanya, "Bukankah hari ini kita kalah?"
Benar, jawab saya, tapi kami tetap bangga karena kalian telah melakukan yang terbaik. Aku tahu, katanya, tapi kita kalah, kan? Saya mengangguk. Lalu, kenapa aku merasa seperti menang? Tanya Dustin. Saya tersenyum, dan menjawab, karena kalian memang pemenang. Dustin sempat mengira bahwa kalah bertanding menunjukkan bahwa ia telah gagal, sekalipun ia telah melakukan yang terbaik. Sebagai orang percaya, peperangan kita tidak terjadi di atas lapangan olahraga. Meski demikian, kita seringkali tergoda untuk melihat masa-masa sulit dalam hidup kita sebagai cerminan dari harga diri kita. Rasul Paulus menegaskan hubungan antara penderitaan yang kita alami saat ini dan kemuliaan mendatang yang akan kita terima sebagai anak-anak Allah. Setelah menyerahkan dirinya bagi kita, Tuhan Yesus masih terus membela kita dalam peperangan kita melawan dosa dan menjadikan kita semakin serupa dengannya. Roma 8 ayat 31-32. Meski kita semua mengalami penderitaan dan aniaya, kasih Allah yang tak tergoyahkan memampukan kita untuk bertahan. Kita mungkin tergoda untuk membiarkan pergumulan hidup menentukan harga diri kita. Namun, sebagai anak-anak Allah, kemenangan akhir kita sudah terjamin. Meski tersandung-sandung di sepanjang perjalanan, kita akan selalu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan keyakinan Anda akan kasih Allah pernah mendorong Anda untuk terus melangkah maju? Bagaimana Dia menegaskan harga diri Anda sebagai anaknya yang terkasih, sekalipun Anda telah mengalami kegagalan? Hal ini patut kamu ketahui. Sebelum penderitaan dan kematiannya, Yesus memperingatkan sekaligus meyakinkan para pengikutnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Di kemudian hari, Paulus dan Barnabas mendorong orang-orang percaya untuk bertekun di dalam iman, dalam menghadapi banyak kesengsaraan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Paulus juga mengutus Timotius untuk menguatkan orang percaya di Tesalonika agar iman mereka tidak goyang karena kesusahan-kesusahan yang sudah ditentukan bagi mereka. 1 Tesalonika 3 ayat 2-3. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa sebagai pengikutnya kita akan dianiaya seperti Dia. Yohanes 15 ayat 20. Komentator Walter Elwell menyatakan, penderitaan adalah karakteristik kehidupan di dalam ciptaan yang telah rusak, tetapi juga merupakan sarana disiplin yang dapat menuntun orang untuk taat kepada Allah. Penderitaan yang dialami orang Kristen akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus. Roma 8 ayat 37. Pertanyaan apakah Allah mengasihi kita secara pribadi sebagai individu adalah pertanyaan yang sering dijumpai. Karena kita dikelilingi oleh kasih berkondisi umat manusia yang fana, tidak mudah bagi kita memahami bahwa Allah mengasihi kita. Kita tahu kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu sempurna dan tak berdosa. Kita tahu bahwa kita jauh dari kesempurnaan dan penuh celah. Bagaimana Allah, yang kudus dan tak terbatas,
dapat mengasihi kita, yang fana dan berdosa. Kebenaran Injili menyatakan bahwa Ia benar-benar mengasihi kita. Berulang kali, Alkitab mengingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Sebagai permulaan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Ia melakukan hal itu dengan teliti dan penuh perhatian. Ia membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 21-22. Di dalam perikop ini tampak keintiman antara Allah dan manusia. Berbeda halnya dengan ciptaan yang lain, Allah berfirman dan terbentuklah semua itu. Namun Allah mengambil waktu dalam menciptakan pria dan wanita. Ia memberi mereka kuasa atas bumi. Kejadian 1 ayat 28. Allah berelasi langsung dengan Adam dan Hawa. Setelah kejatuhan ke dalam dosa, pasangan itu bersembunyi dari Allah ketika Ia datang, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Kejadian 3 ayat 8, bagi mereka berdua, berdialog dengan Allah adalah hal yang lumrah. Bersembunyi merupakan tindakan yang aneh. Hubungan dengan Allah terputus setelah kejatuhan dalam dosa, namun kasih-Nya masih berkelanjutan. Setelah mengucapkan kutukan atas pasangan yang berdosa itu, Alkitab menggambarkan tindakan kasih Allah. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kejadian 3 ayat 21-23. Tindakan Allah bukanlah tindakan yang mendendam, tindakannya melindungi. Allah menutupi tubuh Adam dan Hawa demi menutupi rasa malu mereka. Ia mengusir mereka dari Eden demi melindungi mereka dari hal yang membahayakan mereka. Allah bertindak berdasarkan kasih. Kemudian, rencana penebusan dan pemulihan Allah mulai terungkap, sebuah rencana yang dibuat sebelum penciptaan, bukan setelah kejatuhan dalam dosa. 1 Petrus 1 ayat 20. Allah begitu mengasihi umat manusia sehingga Ia memilih menciptakan kita meskipun tahu bahwa penebusan kita akan sangat melukai hati-Nya. Ada berbagai ayat yang menyoroti kasih Allah. Kita melihat kelemah lembutan-Nya baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Daud serta para pemazmur lainnya sangat fasih dalam menggambarkan kasih Allah. Perhatikan Mazmur pasal 139. Kidung Agung juga merupakan gambaran yang luar biasa akan kasih. Kasih Allah bahkan terungkap dalam sejarah bangsa Israel.
di mana Ia melindungi sejumlah orang dan memohon umat-Nya untuk taat supaya dapat hidup. Allah dinilai adil, namun Ia juga berbelas kasih. Ia lemah lembut. Ia sangat cemburu pada umat-Nya, dengan keinginan bahwa hubungan dengan mereka dapat dipulihkan. Kadang kita membaca Perjanjian Lama dan beranggapan bahwa Allah hanya mengasihi manusia secara korporat sebagai bangsa, bukan sebagai individu. Namun penting untuk diingat bahwa Rut, Hagar, Daud, Abraham, Musa dan Yeremia semua adalah individu. Allah terlibat dalam tiap kehidupan mereka masing-masing dan mengasihi mereka secara individu. Kasih ini tampak dengan nyata dalam pribadi Yesus. Allah mengurung dirinya dalam daging manusia guna menebus kita. Baca Filipi 2 ayat 5-11. Ia masuk ke dalam dunia kita sebagai bayi yang dilahirkan pada keluarga yang sederhana. Secara rendah, malam pertamanya dihabiskan dalam palungan pakan ternak. Yesus bertumbuh dewasa selayaknya anak-anak yang lain. Dalam pelayanannya, Ia sering bergaul dengan kalangan yang dianggap hina. Ia berhenti untuk menjenguk orang sakit. Ia menyembuhkan mereka. Ia mendengarkan orang-orang yang Ia jumpai. Ia memberkati para anak kecil. Ia juga mengajar tentang kasih Allah. Lukas 13 ayat 34 merekam ratapan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ratapan Yesus ini mengungkapkan hati Allah yang merindukan orang-orang itu berbalik padanya. Ia merindukan kita, bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk mengasihi kita. Gambaran yang paling jelas akan kasih Allah adalah penyaliban Yesus. Paulus mengingatkan kita, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 6-8. Karya Yesus di atas salib adalah deklarasi kasih yang sederhana dan nyata. Kasih ini tidak berkondisi. Kita berada dalam keadaan terburuk ketika Kristus mati bagi kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 1 dan ayat 4-5. Keselamatan ini telah memungkinkan kehidupan sejati dialami. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, kata Yesus. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Allah tidaklah pelit. Ia ingin mencurahkan kasih-Nya pada kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh,
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tulis Paulus dalam Roma 8 ayat 1-2. Ingat bahwa Paulus dahulunya seorang musuh Kristus. Ia tak kunjung lelah menganiaya umat Kristen. Ia hidup menurut hukum secara harafiah dan bukan berdasarkan pengertian kasih Allah. Paulus, meskipun pernah merenungi kasih Allah, besar kemungkinan akan merasa bahwa Allah tak dapat mengasihinya jika tidak disertai ketaatan terhadap peraturan. Namun, di dalam Kristus, ia menemukan kasih karunia Allah dan menerima kasih Allah. Salah satu ungkapannya yang paling mengena akan kasih Allah berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 31-32. Jawaban sederhananya adalah, ya, betul, Allah mengasihi Anda, sesulit apapun membayangkan hal itu, itulah kenyataannya. Alkitab juga mengajar tentang kasih Allah bagi Anda dalam ayat-ayat berikut. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Efesus 5 ayat 1-2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 25-27 berkata, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yohanes 15 ayat 9-11 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Doa saya menyertai saudara sekalian.
Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.